Sahabat terkasih, dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Nah, sahabat, sebagai orang beriman, berhentilah mengandalkan diri sendiri dan mulailah mengandalkan Tuhan dalam segala rencanamu. Berserahlah pada Tuhan, karena pertolongan hanya datang daripadanya. Karena itu, mari kita menggenapi rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah rencana damai yang sejahtera. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tema kita hari ini adalah menggenapi rencana Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini benar-benar membuat kita hidup menggenapi rencana Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami setiap menerima firman-Mu yang akan membawa kami dan mengingatkan kami supaya kami bisa menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ezra 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Wah, luar biasa ya. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, Tuhan senang sekali ya. Amin. Ya pasti menjawab ya. Nah, Esra adalah seorang ahli kitab dan sangat menguasai Taurat Musa.
Oleh anugerah Tuhan, Ezra dipercaya untuk memimpin ribuan bangsa Israel dari yang tua sampai yang muda untuk kembali ke Yerusalem, yaitu supaya bangsa Israel sampai kepada destiny mereka setelah pembuangan di Babel selama 70 tahun. Karena tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi Ezra, maka Raja Persia memberi Ezra segala yang dibutuhkan untuk membawa ribuan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tetapi Ezra memilih untuk hanya mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Wah, ini bagus banget ya. Memilih hanya untuk mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Iya, bukan mengandalkan manusia ya. Padahal hari ini kita perlu mengandalkan Tuhan ya. Iya, padahal Ezra sudah ditawarkan ya untuk dilindungi oleh Raja Persia ya. Luar biasa ya. Nah, sehingga setelah menyeberang Sungai Ahawa yang menjadi perbatasan Babel dan sudah tidak ada lagi fasilitas untuk Ezra dan ribuan bangsa Israel. Jadi mereka harus melewati padang gurun dan menghadapi para penyamun yang setiap saat dapat merampok mereka. Sehingga mereka menghadapi risiko yang sangat besar untuk dapat kembali ke Yerusalem. Oleh karena itu, Ezra berhenti beberapa hari untuk berpuasa. Supaya memohon anugerah Tuhan, memohon jalan yang aman, dan memohon perlindungan Tuhan. Kemudian setelah mereka semua berpuasa, maka Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Sehingga mereka dapat sampai ke Yerusalem dengan selamat dan mereka dapat menggenapi rencana Tuhan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa diberi hikmat untuk menunda dulu. Iya. Berhenti dulu dan puasa dulu ya. Iya. Padahal kita sering maunya apa buru-buru sampai. Mau cepat sampai Mau cepat ya. sampai seperti itu. Nah, Tuhan mengajarkan kita nih supaya kita mengandalkan Tuhan ya. Jadi tujuan kita berpuasa adalah supaya kita dengan rendah hati memohon anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia, sistem dunia, uang, bahkan segala sesuatu yang selama ini menjadi sandaran kita. Tetapi kita minta anugerah Tuhan supaya kita hanya mengandalkan Tuhan dan supaya kita dimampukan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin ya. Luar biasa itu ya. luar biasa, sangat penting itu ya. Kita mengandalkan Tuhan ya. Amin ya. Nah, kemudian tujuan kita berpuasa adalah supaya kita memohon jalan yang aman sesuai dengan petunjuk Tuhan, yaitu memohon hikmat, petunjuk dan pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus mengarahkan hati, pikiran dan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dituntun untuk melalui jalan-jalan yang aman, diluputkan dari segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan dan dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin, ini bagus banget ya, dituntun di jalan yang aman. Amin. Ya. Jadi sepertinya ada pimpinan Tuhan ya, untuk kita sampai kepada tujuan itu. Amin. Ya. Nah, lalu tujuan kita berpuasa adalah supaya kita memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk apa? Untuk keluarga kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita dimampukan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Wow, luar biasa ya. Ya, Dan benar ya. oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa tujuan kita berpuasa adalah supaya kita memohon anugerah Tuhan, memohon jalan yang aman sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan supaya memohon perlindungan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Ezra pasal 8 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Nah, inilah prinsip Ezra sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan dan yang hanya mengandalkan Tuhan, yaitu tidak meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja
untuk mengawal Ezra dan bangsa Israel terhadap musuh di jalan supaya dapat kembali ke Yerusalem. Sebab Ezra percaya bahwa tangan Allah Israel yang akan melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Amin. Ya, nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan, maka kita jangan mengandalkan manusia, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Puasa adalah tindakan kita untuk mengandalkan Tuhan, supaya kita memohon anugerah Tuhan, memohon jalan yang aman, dan memohon perlindungan Tuhan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dalam perjalanan hidupnya menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Tetapi pada akhirnya Ayub menyadari dan mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, sehingga Ayub dapat menggenapi rencana Tuhan. Karena melalui kisah Ayub ini, Tuhan sedang membuktikan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang buruk dan tidak ada yang gagal. Bahkan Tuhan melakukan pembalikan keadaan dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat. Dan tidak ada orang yang dapat menyamai Ayub dalam imannya dan dalam segala hal yang dimiliki oleh Ayub. Demikian juga dengan kita. Di dalam Yesus semua penderitaan kita sudah ditanggung dan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jadi oleh anugerah Tuhan, ketika kita hidup oleh iman sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka semua yang baik itu terjadi dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema menggenapi rencana Tuhan. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Erik Vito ya. Shalom Terang Kasih. Shalom juga Erik ya. Berharap Erik sedang menyaksikan nih ya. Saat ini ya, acara ini ya. Nah, ini demikian isi DM-nya. Saya bingung gimana sih caranya biar kita tahu dan yakin bahwa sesuatu hal itu adalah rencana Tuhan. Saya kadang bingung, apa sebenarnya rencana Tuhan untuk hidup saya? Wow, Erik, wow. Jangan bingung. Jangan bingung, Erik, tenang aja ya. Karena Tuhan berbicara kepada kita untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, betul, Dan sesuai dengan tema menggenapi rencana Tuhan, jadi kita ini harus menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Supaya kita dapat menerima arahan dan pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita. Kemudian supaya kita dapat mengerti dan menghidupi rencana Tuhan itu ya. Jadi ketika kita membaca firman, kita minta Tuhan, Roh Kudus tolong pimpin supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang katakan melalui firman-Nya kepada kita gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita ya. Nah, ini ada firman-Nya nih di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Wow, luar biasa ya. Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa Tuhan ini memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan.
Jadi saat ini biarlah kita menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera ya. Jadi Dito, biarlah engkau juga saat ini tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya gitu ya. Coba cari di firman Tuhan secara spesifik. Karena Tuhan akan bicara secara pribadi melalui firman-Nya kepada dirimu ya. Mari kita mau berdoa. Kita juga mau berdoa. Mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang mungkin masih bingung ya. Apa sih rencana Tuhan? Apa nih rencana Tuhan? Gimana ini? bisa tahu rencana Tuhan? Gimana nih mesti taunya ya? Mari mulai sehari ini berdoa kepada Roh Kudus, baca firman, biar Roh Kudus menyingkapkan apa isi hati Tuhan buat kita secara pribadi ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu Dito yang sangat-sangat merindukan Engkau sebenarnya. Ia sangat ingin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidupnya. Juga bagi sahabat kami yang baik yang lainnya. Kami semua yang merindukan untuk mengetahui rencana apa yang Kau tetapkan bagi kami. Itu sebabnya mari Roh Kudus beri kepada kami satu kerinduan untuk kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Dan Engkau Roh Kudus yang akan membukakan setiap kebenaran dari firman Tuhan ini dan menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga untuk hidup kami. Dan kami percaya mulai saat ini, mulai ketika kami berdoa saat ini, bagi sahabat yang baik semua yang menyaksikan terang kasih ini, kami percaya bahwa kuasa dari firman Tuhan akan membawa kami, akan berbicara juga kepada kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami oleh pertolongan Roh Kudus, oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Yohana Putih. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Yohana. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Yohana. Saya mau curhat dikit ya. Beberapa tahun yang lalu suami saya meninggal karena COVID. Waktu itu saya marah sama Tuhan. Kenapa ia mengambil suami saya? Namun saya berdoa dan ketika tahun itu berlalu, puji Tuhan tak henti-hentinya berkat Tuhan mengalir. Sekolah anak-anak saya lancar, rezeki pun juga lancar. Masa depan yang tadinya saya rasa gelap sekarang nampak indah dan pasti bersama Yesus. Wow, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kesaksiannya sangat memberkati ya. Luar biasa sekali ya. Ini benar-benar memberikan bukti ya. Bukti bahwa Tuhan setia. Tuhan itu setia ya kalau kita mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Yohana sekali lagi kesaksian Yohana sangat memberkati sekali ya. Puji Tuhan itu begitu nyata membuat kehidupan Yohana begitu indah dan luar biasa. Sesuai dengan tema menggenapi rencana Tuhan. Sehingga ketika Yohana berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Yohana bisa menyekolahkan anak-anak dengan lancar. Selalu ada berkat Tuhan dan masa depan yang tadi gelap sekarang menjadi indah dan pasti di dalam Yesus. Sehingga Yohana dimampukan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan ya. Dan biarlah kesaksian Yohana ini menguatkan juga nih sahabat yang baik ya. Bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar dan jawaban Tuhan ya. Ini ada satu firman yang menguatkan kita semua dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, luar biasa kan? Jadi yang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang, kekuatan kita atau apapun yang di luar Tuhan. Mari kita berdoa supaya hari ini kita semua dikuatkan dan terutama sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan. Dan kita juga berdoa memberkati Yohana yang telah menjadi berkat melalui kesaksiannya ya. Kita berdoa, Tuhan kayak bersyukur buat kesaksian Yohana yang sungguh menguatkan kami. Betapa orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah hari ini para sahabat yang baik yang menyaksikan program ini, yang menghadapi pergumulan seperti Yohana, bangkit untuk percaya bahwa pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan dan hidup mereka yang dalam pergumulan hari ini Tuhan jawab dan Tuhan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik,
Terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Mari kita saat ini kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan? Pertama, sebagai orang beriman, kita harus berhenti mengandalkan manusia dan memakai kekuatan sendiri untuk kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan yang kedua, puasa adalah tindakan kita untuk mengandalkan Tuhan. Supaya kita memohon anugerah Tuhan, memohon jalan yang aman, dan memohon perlindungan Tuhan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Ketiga, percaya bahwa Tuhan melihat, meresponi, dan segera menjawab doa kita ketika kita berpuasa, mencari Tuhan, dan memohon jawaban Tuhan. Supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang membutuhkan jawaban Tuhan untuk masalahmu? Mari datang pada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan bagian-bagian kehidupanmu yang masih ada ketakutan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Persilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan percaya bahwa Tuhan menjadikan semuanya baik. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami memohon jalan yang aman dan kami memohon perlindungan Tuhan. Sebab kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dan agar kami selalu dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan supaya kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur bahwa Tuhan mengabulkan seluruh doa dan permohonan kami. Sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Dan kami dimampukan untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.